tersapa ya. Tadi gimana setelah nonton? Coba, lebih bagus mana dari yang pertama? Coba. Yang nonton dari yang pertama mana? Tadi di sebelah sana ada tunjuk tangan. Di situ ya, kamu tim Anet atau tim Zara sayang? Tim Zara di sini. Tadi tim Anet ada di sini, terbagi jadi dua ya, tempat duduknya juga beda ya. Semoga suka ya dengan yang kedua ini, spesial sekali doh, karena memang nanti baru akan dirilis lagi ke umum besok tanggal 1 Juli 2022. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Patricia Rani yang akan memandu press screening juga press conference pada malam hari ini. Senang sekali karena memang film ini itu ditayangkan secara eksklusif seperti yang pertama juga di Maxstream. Dan di tengah tahun 2022 ini akhirnya bisa kembali menyapa rekan-rekan media dengan karya-karya yang baru juga. Sebagai informasi, Maxstream adalah sebuah layanan OTT, over the top, yang menawarkan berbagai film, baik dalam negeri maupun luar negeri, lengkap semuanya ada di sana ya. Dan tentu saja film-film yang berkualitas dan bisa diakses di area yang cukup luas dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, Maxstream sendiri ini sudah berhasil go international lewat film dan juga konten orisinil yang berhasil ditayangkan di bioskop di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, kayak Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Nah, capaian inilah yang mampu menjadi bukti bahwa Maxstream dapat bersaing dengan platform OTT lainnya di tanah air. Hal tersebut juga membuktikan kalau karya-karya Indonesia bisa bersaing dan mendapatkan tempat di hati penonton internasional. Di sini siapa sih yang udah gak sabar banget pengen ketemu para cast? Coba mana dong? Udah gak sabar ya, tadi aku udah ceki-ceki di belakang, semuanya lagi pada siap-siap, lagi pada foto-foto dulu, tapi semuanya sudah prima, semuanya hadir di sini dan siap banget untuk menghibur teman-teman semua. Nah, kalau aku kan dari Gen FM ya, yang hari ini membantu. Ada pemenang dari Gen FM mana tadi? Halo, menang kuis Gen FM nih ya. Ada salah satu pemenang Gen FM yang profile picture WhatsApp-nya sampai diganti fotonya Prince. Saking ngefansnya katanya sama Prince dan gak sabar banget pengen ketemu loh. Gimana sih tadi ceritanya? Soalnya aku belum sempat lihat nih filmnya. Ceritanya 1 sampai 10 nilainya berapa tim Zara? 9. Oh, ada yang teriak sini. 9. Oke, 9. Ada nggak nih yang ngasih nilai 10? 10? Kenapa 10? Membuat hati kamu seperti apa filmnya? Oh, sampai terharu terus nangis. Kenapa? Ingat kenangan bersama mantan? Atau kamu pernah tidak dipilih antara dua pilihan? Oh, pernah. Oh, oke. Kalau itu aku nggak ada ikut-ikutan nih ya. Jadi relate ya sama ceritanya ya. Aduh, nanti ada cast-castnya di sini, akan ada produsernya juga, akan ada direkturnya juga. Nanti aku akan buka kesempatan untuk bertanya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh disiapkan dari sekarang. Nanti akan dipilih pertanyaannya. Yang sebelah sini dari mana nih? Tadi begitu aku bilang tidak dipilih antara dua pilihan, kamu paling keras jawabnya. Tadi udah nonton juga ya filmnya? Gimana? Suka banget atau suka aja? Suka mana? Aduh, jadi pengen nyamperin kamu deh. Soalnya geleng-geleng kepalanya maksimal banget. Coba dong mau kenalan, namanya siapa? Kenapa suka banget parah? Semuanya tuh. Kamu ada. Alinda. Ceritanya seru. Seru banget, ceritanya seru tapi nggak bikin aku inget sama apa-apa sih ya. Oh, kalau diinget sakit, kenangannya pengen dibuang ya Bo, jadi ke-recall lagi. Oke, ini benar-benar keren-keren banget responnya. Semuanya benar-benar menikmati banget filmnya. Gimana kalau sekarang kita langsung panggil aja nggak sih cast dan krunya? Sudah siap? Oke, aku melipir dulu supaya kalian semua bisa lihat jelas ya. Kameranya siapin semuanya kameranya. Kalau boleh jangan pakai flash ya sayang-sayangku. Siapin kameranya. Oke, aku panggil dari yang pertama. Ini adalah produser dari film Kau dan Dia 2, Risti Nanda Dea Putri. Kita berikan tepuk tangan. Halo, selamat malam Mbak.
dia adalah scriptwriter yang berhasil membuat perasaan kalian porak-poranda tadi ya. Ini dia Fiona Magdalena. Dan ini dia perwakilan dari Maxstream sekaligus co-executive producer Suryanda Stefanus. Kita berikan tepuk tangan dong. Tanpa mereka tidak akan ada cerita yang sebagus ini, sekeren ini dan menghibur kalian ya. Tuh, dada-dada coba ini sambil direkam. Nah, cakep. Selanjutnya, perwakilan Trinity sekaligus produser eksekutif dari film Keldandia. Ini dia Yonatan Nugroho. Yes, salah satu yang berperan sangat besar di balik layar ya. Dan juga ada perwakilan BC Entertainment beserta yang membuat ide ceritanya. Oke, ini dia Bruno Go. Kepada oh mulai ini ya, nama saya mana di kursi ya. Oke, inilah yang berperan di balik layar, membuat ide cerita dan juga mengeksekusi sehingga film ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan dan teman-teman. Sekarang eksekusi rencana tidak akan bisa berhasil 100% tanpa cast-cast yang keren banget ya sih. Langsung saja saya panggil yang pertama. Ini dia Zara, diperankan oleh Zara Leela. Halo Imani, seperti biasa ya. Itu tim Zara tuh yang di sebelah kanan kiri kita tuh dari tadi ya. Nyariin Zara mana, Zara mana. Ini dia Zara. Dan nextnya adalah Anet, diperankan oleh Anet Delisha. Anet, cantik sekali ya cast-cast kita. Boleh silakan duduk di sebelah Zara sayang. Yang selanjutnya, udah ini, ya ampun, udah gak sabar ya. Kamu pasti benci aku ya lama manggilnya soalnya ya. Langsung aja nih aku panggil ya. Naldo, diperankan oleh Ari Irham. Mana suara lebih keras lagi dong? Ih, starstruck ya, nggak bisa ngomong ya pasti ya. Nextnya, ini dia yang baru di Kaudandia 2. Jadi belum ada di Kaudandia yang pertama, tapi sekarang bergabung dan meramaikan, menceriakan film yang kedua. Langsung saja saya panggil untuk pemenang Gen FM yang profile picture-nya diganti sama foto Prince ya. Ini dia Brian, diperankan oleh Gabriel Prince. Sabar, buset. Yes, ini dia yang kamu nanti-nanti, kamu tunggu-tunggu. Yes. Tadi padahal tepuk tangannya kenceng banget loh. Ini kayak semuanya pada ini deh, tertegun ya. Pada tertegun, saking cantik dan tamannya semuanya. Nextnya, ada Reza yang diperankan oleh Bima Azriel. Masker buka dong. Selamat malam. Assalamualaikum. Nextnya ada Devi yang diperankan oleh Azela Putri. Halo semuanya, temanya hari ini emang casual ya, karena ingin menyapa teman-teman rekan-rekan biar merasa dekat gitu. Nextnya ada Pak Jenda diperankan oleh Jenda Mute. Selamat malam. Wede, fansnya juga banyak ini. Ayo coba, cakep. Waduh. Fansnya banyak juga yang menanti ya. Kalau Mbak Jena sebenarnya terserah mau duduk di mana aja. Di tengah-tengah situ juga boleh tuh. Banyak fans ya soalnya di sana ya. Nextnya adalah Pak Benny yang diperankan oleh Fikri Rasta. Yes. Selamat malam. Mana ini? Bima. Oh belum muncul. Oh masih ada di belakang. Cuci muka dulu biar prima ya. Biar prima nih semuanya ya hadir untuk teman-teman di sini. Oke, kita akan menunggu kehadirannya Bapak Fikri Rasta. Kita akan next ke yang selanjutnya. Ini dia Diego yang diperankan oleh Reno Putirai. Mohon maaf. Belum. Ini kita lagi Reno Putirai. Iya, betul. Ini nggak kayak ada lewat nih ya. Iya, lewat deh. Kayak iklan. Udah diisi. Kelewatan soalnya ya. Salah gue bawa bini ah. Gimana ini? Oh,
Solo Bongo ini sudah lengkap semua ya? Sudah terisi penuh atau masih ada yang kurang nih? Satu lagi betul, satu lagi. Kira-kira siapa yang belum muncul? Ingat gak? Pemeran siapa yang belum muncul? Nah, cakep nih penontonnya udah hafal semua nih. Langsung saja, ini dia Gilang yang diperankan oleh Dirgam. Teriakannya, fanbase-nya asik. Lengkap semuanya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para cast and crew Kau dan Dia 2. Tadi teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan pers, sudah menonton semuanya. Aku tadi tanya ke mereka kasih skor berapa. Ada yang jawab 9/10, ada yang jawab 10/10, ada yang bilang kalau ingat kenangan lama karena nonton ini, ada yang juga teringat sakitnya katanya tidak dipilih oleh seseorang ya. Ya udah, langsung aja kalau gitu ya. Kita sekarang nanya-nanya, sharing-sharing, cerita-cerita sama filmmakernya dulu kali ya teman-teman ya. Untuk rekan-rekan media yang punya pertanyaan, boleh disiapkan pertanyaannya. Nanti di akhir acara kita akan ada sesi Q&A, oke? Yang pertama, aku ingin bertanya dulu ke Bapak Suryanda Stefanus. Aku pengen tanya nih, sebagai co-executive producer. Iya. Ayo Bang Ocit. Baik, malam. Nyapa dulu. Halo, selamat malam Pak. Malam sehat ya Pak ya? Sehat, dari kelihatan senyumnya aja udah meriah banget. Udah pastinya senang menyapa teman-teman di sini. Ini Pak Suryanda Stefanus selaku co-executive producer Kau dan Dia 2. Iya kan? Pak Suryanda, apa sih kira-kira yang membuat tuh Maxstream yakin banget membuat sequel Kau dan Dia 2? Dan kan memang ya, film Kau dan Dia yang pertama itu kan sukses besar. Orang-orang suka banget nontonnya. Kira-kira untuk yang kedua, ada nggak sih target khususnya? Udah seru banget pertanyaannya. Mungkin kalau ditanya kenapa Maxstream bikin Kau dan Dia 2 gitu ya. Kayaknya suasana hari ini udah bisa menjawab deh. Kenapa kita keluarin Kau dan Dia 2 gitu ya. Saya masuk ruangan aja, suasananya beda banget gitu ya. Dan saya percaya yang kedua ini juga punya kesuksesan yang sama gitu ya. By the way, kalau film bioskop yang lagi ngetop sekarang ini, itu apa sih, KKN ya Mas Manito ya? Sekarang udah berapa sih? 9,5 juta katanya viewersnya Mas Manito ya. Nah, gimana kalau saya bilang bahwa kita punya film semacam KKN Desa Penari yang udah tembus 8 juta. Nah, itu adalah salah satu record dari Kau dan Dia yang pertama. Wow, tembus. Berbekal keyakinan itu, data tersebut gitu ya, kita mau luncurin Kau dan Dia 2. Dan kemarin kita test market nih. Kemarin kita cuma keluarin trailernya aja 30 detik. Impressionnya aja dalam waktu 3 hari itu udah sampai 300.000. Wow. Ini semua saya pikir menjadi keyakinan kita bersama. Kalau bicara target, mungkin saya akan bicara targetnya adalah bikin teman-teman seneng, bikin teman-teman happy, bikin teman-teman mau nonton lagi, gitu ya, untuk Kau dan Dia 2. Tapi kalau kayaknya nggak adil ya kalau misalnya kita manusia tuh nggak berikhtiar gitu ya, biar kita dapat rahmatnya Tuhan gitu ya. Saya sih pingin gitu ya, film Kau dan Dia 2 ini bisa mencapai minimal 10 juta lah ya. Amin, amin dong semuanya, amin. Amin ya Mas ya. Terima kasih Pak. Nextnya ini memang banyak sekali yang terlibat karena memang pertanyaannya banyak sebenarnya ya. Tapi pada kesempatan kali ini cuma bisa ditanya sedikit-sedikit saja. Aku mau langsung sekarang ke eksekutif produser dari Kau dan Dia 2, Bapak Yonatan Nugroho. Selamat malam Pak. Malam. Malam. Biasanya ya, Pak Yonatan Nugroho ini kan memang adanya tuh di dunia musik fokusnya, ya kan? Dunia permusikan, ada label sendiri juga, ya kan, yang sudah terkenal sekali. Dan sekarang merambah ke dunia film digital. Jadi langsung aja kayak anak-anak sekarang ya, yang cepet gitu. Project selanjutnya apa nih Pak? Ya kan, setelah filmnya sukses, kali aja ada lowongan ini kan, cameo-cameo yang dorong gerobak kayak atau apa gitu, teman-teman mau ngelamar loh di sini. Ya, kita memang ada beberapa film yang kita lagi godok bersama Maxstream ya. Ada Putih Abu-Abu,
terus ada juga Love in Games gitu. Nanti kita belum bisa umumin dulu para pemainnya, it's gonna be a surprise dan it's gonna be project yang seru juga lah gitu dari kami dan Maxstream bersama gitu. Oke, jadi masih rahasia nih ya Pak ya? Waduh, padahal aku sengaja disuruh ngulik loh ini. Dikasih spill dikit dong, tapi ternyata masih rahasia. Tapi memang mau fokus, mau terjun terus ya Pak di dunia film Ya digital. memang kalau memang kita kan awalnya di music ya, Trinity, dan karena ini juga bidangnya entertainment, tentunya kita ingin melebarkan sayap ke bidang yang paling dekat dengan musik, yaitu apa, yaitu film gitu. Karena memang selama ini sejak 2005 kita banyak berpartisipasi dalam proyek film walaupun sebatas ngisi buatin soundtrack mereka gitu. Dan sejak 3-4 tahun terakhir ini kami bersama Maxstream mulai melebarkan sayap dan mulai terjun ke pembuatan film, series, dan movie. Dan terbukti berhasil hari ini teman-teman menikmati sekali filmnya ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Nextnya aku ingin bertanya kepada Bapak Ivan Bandito. Ya, ini adalah director dari Kau dan Dia 2. Ini direkturnya yang mendirect cast-cast kita sehingga bisa berakting dengan luar biasa. Mana fansnya di belakang sana? Bang Bandito, I love you. Wede. Oke. Dalam sebuah film, kamu melihat catatan seorang sutradara. Saksikan nanti Kau dan Dia. Ini singkat padat jelas loh. Tapi aku belum bertanya, Pak. Aku masih mau nanya nih sesuatu nih. Belum. Saya biasa ngomong dulu sebelum Memang bertanya. feelingnya director gitu ya, mendirect nih pokoknya. Belum. Aku tuh penasaran, pengen tahu. As a director gitu ya, sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan di film Kau dan Dia 2 ini untuk penontonnya? Terus gimana menghadapi proses syutingnya? Karena kan ini di kala masa pandemi kan, tentu saja banyak kendala-kendala, tantangan-tantangan. Gimana cara bertahan di sana dan akhirnya bisa rilis hari ini dan besok untuk umum? Cukup panjang pertanyaannya. Iya bener Pak. Oke, apa yang ingin disampaikan sebenarnya kita masing-masing pasti punya cerita ketika SMA gitu. Mau jadi Naldo, mau jadi Zara, mau jadi Anet, mau jadi Brian, pasti semua punya versi masing-masing, termasuk saya gitu. Saya punya cerita sendiri ketika saya masih SMA. Ya. Badung ya. Ya, di film Kau dan Dia, baik yang satu ataupun kedua, saya coba merepresentasikan pikiran-pikiran saya ketika di SMA dulu seperti apa sih gitu. Itu yang saya tuangkan di karakter-karakter saya ini, baik itu Naldo, Zara, Anet, dan lain-lain. Selebihnya ya saya pikir di usia saya yang udah nggak muda lagi, saya masih bisa ikut berpikir, masih muda ya. Saya masih bisa berpikir, mengikuti pola pikir Gen Z gitu aja. Itu yang sulit kan sebenarnya, gimana nih membicarakan sesuatu yang kita sendiri udah melewati fase itu sekian 2 tahun yang lalu lah gitu ya. 2 tahun yang lalu anaknya ya Bang ini. Iya, iya. Gitu sih. Nah itu artinya memang, tapi saya berpikir persoalan cinta itu pasti berbeda-beda ya, baik itu anak SMA, mahasiswa, kuliah, atau bahkan selanjutnya gitu. Nah, saya coba menyesuaikan bagaimana idealnya ketika anak-anak SMA usia remaja itu memiliki perasaan tentang cinta. Jadi saya tidak mau too much, saya coba melihat segala sesuatunya secara realistis gitu aja. Jadi ya begitulah ketika Naldo untuk nembak Anet aja dia pura-pura dulu harus begini harus begitu gitu. Zara ketika suka sama Naldo pun dia harus pura-pura menahan perasaannya dan akhirnya berantem sama sahabatnya. Itu yang saya pikir itu saya selami persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kita menyikapi bagaimana proses syuting di masa pandemi, ya tentu bukan cuma saya aja ya yang mengalami hal ini. Kita khususnya filmmaker Indonesia mengalami hal yang sama lah, bahwa proses membuat film di era pandemi itu sangat sulit, itu aja, sangat sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita harus syuting pakai masker, itu aja. Itu yang paling berat itu. Ya itu kan nggak enak ya nyium napas sendiri gitu kelamaan gitu. Ya selebihnya sih biasa ya, biasa, artinya proses syuting itu berjalan dengan lancar. Yang membedakan itu aja buat saya, kita harus punya protokol kesehatan yang lebih disiplin, lalu kita harus punya aturan-aturan yang lebih ketat untuk menjaga kesehatan kita sama-sama. Tapi dari situ saya jadi belajar bahwa oke, kita orang film memang harus lebih sehat dari para dokter sebenarnya, itu aja. Jadi ya kalaupun misalnya kita udah tidak pandemi, usahakan tetap
syuting itu harus sehat. Itu aja sih, thank you. Thank you, director dari film Kau dan Dia 2. Perasaan realistis itulah yang ditawarkan kepada penonton Kau dan Dia 2 supaya benar-benar bisa merasakan perasaan itu ya secara benar-benar nyata. Itu dari sisi director. Sekarang aku mau dari sisi... Sebentar, mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih buat Maxstream dan Trinity yang sudah memberi kesempatan lagi buat saya pribadi gitu ya. Saya dipercaya untuk menggarap yang kedua ini. Kalau harapan saya sih yang penting ya kalian suka aja itu. Kalau masalah saya percaya film itu punya nasib masing-masing gitu. Jadi bisa dibilang nasibnya beruntung, bisa dibilang nasibnya belum beruntung. Tapi good luck buat semuanya. Good luck buat semuanya. Semoga bisa diterima, disukai dan dinikmati juga oleh siapapun yang menontonnya. Itu dari tadi sisi director ya. Sekarang aku mau lihat dari sisi produser. Ada Mbak Ristinanda Dea Putri. Selamat malam Mbak Dea. Aku ingin bertanya sebagai produser. Itu kan perintilan-perintilan syuting banyak sekali ya yang harus dihandle. Banyak lah pokoknya yang membuat pusing. Tapi boleh nggak sih spill ke kita yang ada di sini? Tantangan terbesar apa yang Mbak Dea hadapi selama menjalankan produksi Kau dan Dia 2? Oke, terima kasih. Pertama mungkin terima kasih buat Maxstream, Trinity, dan BC Entertain telah mempercayakan saya untuk ngeproduserin film Kau dan Dia 2. Oke, pertanyaannya saya jawab ya. Tantangan terbesar dalam produksi film ini ada dua. Pertama adalah saat itu COVID lagi naik, Omikron lagi di mana-mana. Terus yang kedua, kita berlawanan dengan hujan. Karena ketika hujan, otomatis schedule yang udah kita susun pasti mundur. Jadi dua hal itu yang paling berat dan penuh tantangan saat kita menjalani produksi. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi hujan dan juga karena di masa pandemi, jadi banyak tantangan-tantangan yang mungkin tadinya tidak dihadapi, sekarang harus dihadapi dan diakalin gimana caranya supaya bisa berjalan. Benar ya. banget. Tuh kan, sisi kreatif diuji banget berarti di produksi film Kau dan Dia 2 ini ya. Makanya kalau teman-teman menikmati filmnya, yang ada di depan sini cast dan kru sangat bersyukur dan senang sekali. Siapa di sini yang selain memang suka sama castnya, tapi suka banget sama jalan ceritanya? Hayo, hampir semua ya. Halo. Kalau gitu aku langsung aja mau nanya kepada story writer-nya nih, Bruno Goh. Aku pengen bertanya. Halo, selamat malam Pak. Halo Kak Rami. Ini kan kamu yang memiliki ide cerita ini ya, tentang cinta anak SMA. Itu inspirasinya dari mana? Apakah flashback ke masa-masa sekolah dulu? Ini kisah nyatamu sendiri atau bukan? Oke, sebelum aku jawab, aku mau ngomong makasih dulu untuk teman-teman media, untuk para fans, Aneter, Sejarah Squad, Aramatic, semua yang udah pada datang. Makasih, kalian udah apresiasi film kita ini. Oke, aku kan jawab. Sebenarnya ini cuma kehaluan saya aja sih, kehaluan saya aja. Dan mungkin memang apa yang kita lihat di anak-anak sekolah. Jadi aku pengen bikin suatu cerita yang lebih relate. Dan sebenarnya di awal ceritanya tuh dari Anet sama Zara. Di saat mereka collab satu lagu yang judulnya Sur Ai, mereka sempat bilang, "Om, aku pengen halu deh. Gimana kalau lagu ini kita jadiin film? Kan kita udah sering collab bareng, nyanyi udah bareng. Film boleh nggak?" Nah disitu pas lagi kondisi pandemi, memang aku dari seorang latarnya musik ya, tiba-tiba masuk ke dunia film. Aku coba nulis, walaupun memang sebenarnya masih kasar banget sih untuk pemula ya. Akhirnya aku coba menawarkan ke Telkomsel dan aku tawarkan ke Trinity, ternyata diterima seperti itu. Ya sampai sekarang inilah ceritanya gitu. Dan dibantu untuk season kedua, aku dibantu sama Kak Fiona sebagai scriptwriter-nya. Mungkin Kak Fiona mau nambahin? Boleh Kak Fiona kalau mau menambahkan bagaimana proses penulisannya nih? Apa yang selalu membuat kamu keep going akhirnya bisa rilis besok? Kalau nambahin sebenarnya lebih ke stres aja ya, karena Kau dan Dia satunya kan cukup ini ya. Jadi ya semoga Kau dan Dia 2 ini juga bisa diterima ya. Amin, amin. Semoga bisa terus diterima, amin. Kita sudah tadi berbincang sedikit mengenai proses dibuatnya film ini ya, dibaliknya seperti apa. Penasaran gak sih kalau perasaan dari Casty seperti apa juga selama proses syutingnya? Aku langsung pertama pengen ke Zara dulu deh.
Hai Zara, kalau di drama Radio Gen FM aku jadi mama kamu. Bangga banget loh mama. Oh iya, Hai sayang. Sekarang ya Zara di sini bareng-bareng udah punya karya, lagunya makin keren, film-filmnya semakin banyak juga proyeknya ya kan. Thank you, aku juga loh. Ini Zara berperan sebagai Zara. Yes. Ya, jadi Halo berperan. semuanya, selamat malam. Selamat malam. Zara, aku mau nanya. Yes. Dalam karakter ini dan kamu aslinya, yang sama itu memang cuma nama atau sebenarnya karakter dan cerita hidupnya juga mirip, sayang? Sebenarnya sih kalau cerita love story-nya Zara beda sih. Aku nggak pernah cinta segitiga, jujur. Jangan gitu dong. Gak pernah. Tapi kalau misalnya sifatnya sendiri, menurut aku mirip banget sih. Makanya aku di film ini benar-benar comfortable karena emang aku sama dia tuh sama. Dia yang feminin tapi aku yang tomboy. Terus abis itu aku yang jadi sad girl di cerita kita berdua, ya kan? Oh, relate-nya gitu? Enggak. Relate-nya sad girl-nya guys ternyata. Ya pokoknya gitu sih Kak, everything is all good, bener-bener sama banget sih. Keras kepalanya juga sama, gitu-gitu. Oke, jadi sebenarnya cerita cinta sih nggak sama katanya ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya secara pribadi Zara di situ boleh dibilang sama. Jadi kamu Sama. berperan sebagai ya diri sendiri memang ya. Bener. Seperti itu teman-teman. Nextnya aku mau ke troublemaker nih yang membuat dua sahabat ini sempat ribut ya. Ini dia Ari Irham berperan sebagai Naldo. Naldo. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak udah datang malam hari ini. Naldo, mau tanya, siapa sih sebenarnya Naldo dan karakternya apakah berubah dari Kau dan Dia satu? Sebenarnya nggak berubah banyak sih dari Kau dan Dia yang pertama gitu. Udah pernah nonton di sini semuanya? Udah dong. Maaf ya udah bikin sebel. Maaf ya udah bikin sebel. Jadi sebenarnya nggak beda karakternya ya? Sebenarnya nggak beda sih ya. Kurang jauh lebih sama, cuman ada sedikit pendewasaan lah yang kedua gitu. Oke, lebih dewasa. Setuju nggak teman-teman lebih dewasa di sini? Setuju. Oke. Berarti setuju. Thank you ya. Nextnya nih ada pemeran baru yang datang di Kau dan Dia 2. Ini fanbase-nya nih. Gue yakin fanbase-nya nih. Gabriel Prince sebagai Brian. Halo semuanya. Halo. Kalau ke Prince aku tuh pengen tanya. Kalau Zara, Anet, dan Ari kan udah kenal ya, udah pernah terlibat di satu film juga ya kan? Kalau misalnya kamu, kan akhirnya baru datang di project film ini, gimana ngebangun chemistry-nya sama Ari, sama Anet, sama Zara? Pas kita lagi reading, sebenarnya kita ada main beberapa game untuk bikin lebih comfortable dengan satu sama lain aja. Terus kalau misalnya kita lagi gabut, lagi nungguin take, kita biasanya suka main mini game juga, kayak kita ngobrol-ngobrol, terus main kayak truth or dare, gitu-gitu aja sih untuk bangun chemistry-nya. Oke, jadi nggak cuma berteman di emang proses film aja, syuting aja, tapi di luar itu pun istirahat pun tetap main, tetap ngobrol. Yes. Jadinya benar-benar chemistry-nya udah gampang dan kebangun ya. Susah nggak sih bangun chemistry sama mereka? Nggak susah sih, they're all really friendly people. Terus awalnya aku juga sempet agak nervous dan sedikit pressure karena ini baru pertama kali aku main film, tapi aku bersyukur banget karena semua timnya dan mereka juga, they really accepted me and they're really welcoming juga. Tepuk tangan dulu dong. Berarti semua cast and crew-nya memang berteman ya, dan juga emang menikmati proses pembuatannya. Yang belum aku tanya adalah Anet sekarang ya. Anet si feminim, sama seperti Zara, Anet juga berperan sebagai Anet ya. Ini kan kamu menang ya, mendapatkan favorit Maxstream Female Talent di Telkomsel Award 2022. Wow. Anet, aku pengen tanya, kalau versi kamu sendiri, ya apa sih adegan yang paling sulit di Kau dan Dia 2? Oke. Hai kakak. Hai semuanya, selamat malam. Adegan paling sulit ya? Menurut aku sebenarnya semua adegan ada kesulitannya masing-masing gitu. Tapi mungkin, aduh takut spoiler nih, gimana ya? Udah pada nonton di sini. Oh iya, udah nonton ya di nonton sini ya? sayang. Takutnya maksudnya yang ngerekam Yang lain ya gitu kan. kan. Jangan di spill dulu ya, ini Jangan rekam dulu ya. Iya, ada beberapa adegan golden scene yang menurut aku lumayan lumayan membutuhkan effort lah gitu. Tapi menurut aku semuanya
ada kesulitan. Semuanya ada kesulitannya, tapi akhirnya kalian bisa nail it dengan baik ya. Tepuk tangan dulu dong buat para case-nya. Karena Anet ini adalah case yang aku tanya terakhir, boleh deh Anet mewakili teman-teman yang ada di sini. Ada nggak sih yang pengen diungkapin sekarang? Oke. Buat teman-teman semuanya, berdasarkan film kita, Kau dan Dia ini, kalian ungkapin aja perasaan apapun itu yang kalian ingin ungkapin ke siapapun orangnya. Misalnya kalian mau ungkapin ke teman kalian, atau ke orang yang kalian sukai, atau siapapun itu, keluarga gitu. Mungkin perasaan happy atau perasaan sedih, senang, atau perasaan suka mungkin, atau perasaan bete, kalian ungkapin aja. Ungkapin aja, hashtag ungkapin aja ungkapin ya. aja dong. Tuh, jangan disimpan-simpan. Kalau suka sama orang jangan disimpan nanti keduluan sama yang lain ya. Hashtag ungkapin aja. Terima kasih para cast dan kru Filmmaker. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Seperti yang tadi aku bilang di awal, aku akan memberikan kesempatan Q&A untuk rekan-rekan media. Tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa 2 orang saja, 2 orang rekan media. Ada yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan. Pertanyaan dari rekan-rekan media, adakah? Oh ada, silakan Mbak yang di baris kedua. Ini yang tadi bagus banget katanya filmnya ya. Silakan Mbak dari media mana dan namanya? Saya Pias dari rri.co.id. Pengen nanya nih, kan Gabriel kan baru pertama kali debut ya. Jadi penasaran sih kenapa karakternya dibuat kayak yang cowok berandal gitu ya maksudnya. Tapi kan secara look dia kayaknya untuk drama banget gitu. Tapi kenapa dibuat karakternya seperti itu, penasaran sih. Terus tantangan buat Gabriel sendiri karena baru pertama kali debut, problem solvingnya gimana untuk selain tadi katanya chemistry dan lain-lain. Dah. Silakan Gabriel Prince, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Aku jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi sebenarnya the biggest challenge that I faced in this movie itu yang pertama, aku kurang percaya diri aja karena sebenarnya waktu itu pas aku dikasih opportunity ini aku merasa bersyukur banget, cuman waktu itu Indonesia masih kurang lancar kan, jadi aku kurang percaya diri dan ya makanya tadi aku bilang aku bersyukur banget karena tim-tim yang di sekitar aku, semua kru film dan temen-temennya mereka sangat supportive dan itu bikin aku lebih pede dengan diri sendiri. Terus ya I can only hope that semuanya bakal suka pas mereka nonton film ini. Dan tadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya aku apa ya? Cuman kalau misalnya kalian nonton film ini, sebenarnya Brian itu nggak terlalu bad boy banget sih. Aku nggak mau terlalu spoilerin juga. Cuman ya he has a soft side. Oh mereka udah pada nonton. Oh ya. Well, he has a soft side. He's a soft boy sebenarnya. Cuman dia emang suka hangout sama, you know, the bad boys and stuff. Tapi sebenarnya he has a good heart. Cewek-cewek. Lu disenyumin aja langsung semuanya ya. Aku kasih kesempatan 1 pertanyaan lagi dari rekan-rekan media. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan, boleh silakan Mbak yang paling di depan. Silakan Mas, boleh diberikan mic-nya. Silakan Mbak, perkenalkan nama dan asal medianya ya. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Livia dari antaranews.com. Sebelumnya semoga filmnya besok sukses sama kayak yang pertama. Selamat juga buat Gabriel yang baru debut. Oke, pertanyaannya kan tadi kayaknya endingnya masih gantung ya. Itu mau ada yang ketiga lagi atau gimana? Oh, pressure. Ini kepada Mas. Atau mungkin tunggu kalau emang ini sukses baru ada lagi ketiga atau emang pasti udah ada ketiga gitu aja. Dan pemainnya ini lagi atau gimana? Terima kasih. Dan yang pasti ada Gabriela ya. Ini mohon maaf jadi 4 Gabriela pertanyaan. hilang soalnya tadi. Mohon maaf. Dari itu aja jadi 4 pertanyaan. Berarti tadi kamu menikmati banget gak sih filmnya? Jadi penasaran ke depannya pengen apa? Ini kayaknya harusnya director nih yang menjawab nih dari segi ide cerita. Mas Wandito gimana nih? Apakah ada yang selanjutnya? Bisa kusuk tadi sebelumnya. Oke, ya. Oh iya, oh iya. Enggak, artinya gini, kita lihat dulu, oke? Ya kalau harapan pasti ada, gitu. Intinya ada.
ya pengen diterima dulu lah gitu dengan penonton. Berapapun nilai penonton kita nanti, mudah-mudahan jauh lebih baik gitu aja. Dan semoga nanti Maxstream dan Trinity nggak kapok pakai gue, itu aja ya kan. Mungkin aku mau jawab dulu tadi yang pertanyaan itu ya, masalah karakter itu tadi ya gitu. Intinya sih gini, aku nggak suka dengan sesuatu yang stereotype, itu aja gitu. Lu tampang lu bagus, nggak asik juga kalau lu harus jadi orang baik-baik men, gitu ya kan. Freak dikit lah gitu. Nah itu sengaja emang kita cari sesuatu yang nggak stereotype lah. Ari Ilham tuh caem gitu ya kan. Ya, bahasa 90-an itu dulu caem. 90 kita kelihatan umur berarti nih gitu. Ya, tapi di sini aku coba melihat bahwa oh ya lu jangan jadi sesuatu yang melankolis gitu. Tetap harus ada nakal-nakalnya, tapi jangan jadi nakal juga gitu. Nakalnya gimana? Nakal tuh tiba-tiba dia main perasaan antara Zara dengan Anet tanpa dia sadari gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak stereotip itu menurut aku akan lebih menarik sih gitu nantinya. Nah kalau bicara yang untuk ketiga bocorannya siapa nanti yang main kita sih belum tahu, tapi harapannya mudah-mudahan kita dapat yang lebih baik nanti viewersnya Pak, penontonnya ya gitu. Itu aja mungkin Mbak ya. Amin. Mungkin dari sisi scriptwriter nih ya, storywriternya Mas Brunogo, apakah kalau ada yang ketiga masih bisa gitu untuk dikembangkan lagi ceritanya? Aku cuma minta tolong aja kita tembuskan 12 juta untuk yang season kedua ini. Mohon bantuannya. Itu aja. Kalau nembus 12 juta ya mungkin ya ide ceritanya bisa muncul lagi tiba-tiba sampai yang 10 juga bisa ya kalau tembus terus target viewers. Kita berikan tepuk tangan untuk para cast dan kru dari film Kau dan Dia 2. Ini gak akan habis-habisnya kalau kita ngomongin film ya, bareng sama pemainnya dan pembuatnya juga. Tapi pertanyaan tadi dengan sangat menyesal menjadi pertanyaan terakhir pada sesi Q&A hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan dan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan para filmmaker dan juga para cast dari Kau dan Dia 2. Sebelum kita menutup acara ini, untuk berkenan melakukan sesi foto bersama, silakan media yang ingin melakukan sesi foto bersama boleh mengambil posisi terbaik, dan para cast dan juga kru mungkin boleh berdiri kemudian merapat agar teman-teman media mendapatkan foto center yang baik. Masker dibuka dong, masker. Maskernya boleh dibuka dulu katanya. Oke, aku countdown ya. Para cast dan kru sudah siap? Aku countdown ya. 3, 2, 1. Silahkan dinikmati, diambil foto terbaiknya, dan disebarkan ya tentu saja berita dan foto-fotonya kepada para audiens dari rekan-rekan media masing-masing. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada Maxstream, Trinity Optima Production, BC Entertainment, Positive Vibe, serta media partner Inventory dan Gen FM, serta seluruh pihak yang terlibat sehingga acara ini berjalan lancar. Jangan lupa teman-teman boleh mengunduh aplikasi Maxstream dan juga bersama-sama menonton Kau dan Dia 2 besok 1 Juli 2022. Dan juga jangan lupa untuk follow filmnya @Kau dan Dia Movie, dan ikutin juga ya pakai hashtag ungkapin aja. Akhir kata, saya Patricia Rani pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.